Nona Laksono, hebat minumnya. Mau hadiah dariku? Tentu mau. Ini di mana? Aku bukan jatuh tak sengaja. Apa aku mati? Halo Inang Sistem. Selamat kamu masuk ke dunia novel. Siapa bilang putri palsu tak bisa jadi anak kesayangan semua orang? Identitasmu sekarang adalah putri kandung keluarga Laksono. Aku masuk ke dunia novel? Dan jadi tokoh pendukung yang dikorbankan? Kenapa? Inang, tenang. Di novel asli, sahabat Bima Laksono, orang terkaya ibu kota, meninggal dunia secara tak sengaja. Karena baik hati, Bima mengadopsi anaknya yang saat itu baru berusia 5 tahun. Yaitu yang sekarang menjadi putri palsu Anissa Laksono. Alia, mulai sekarang, Anissa adalah adikmu. Kalian harus rukun ya, keduanya. Tenang, Ayah. Aku pasti akan merawat Anissa dengan baik nanti. Tapi Anissa Laksono tidak hanya tak tahu balas budi, malah memanfaatkan suara hatinya untuk memecah belah keluarga Laksono. Akibatnya, putri kandung yang sejak kecil hilang dan baru ditemukan. Namanya hancur dan diusir orang tua kandungnya. Ayah. Ibu, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? Akhirnya, Anissa Laksono bekerja sama dengan ibu kandungnya di luar negeri dan tunangan putri kandung diam-diam mengalihkan harta keluarga Laksono. Ayah ibu Laksono jatuh miskin. Kakak sulung keluarga Laksono jadi cacat. Keluarga Laksono hancur. Akhirnya sangat menyedihkan. Masa sih? Orang lain masuk ke dunia novel? Bisa nikmati hidup. Giliran aku, langsung dapat awal yang sulit. Nggak ada cara lain. Putri kandung di novel asli, pengecut dan bodoh. Setelah dirancang dan dimabukkan Anissa, kehormatannya dirusak model pria. Tidak pernah curiga, sampai akhirnya tetap mengira dirinya sendiri yang bermasalah, memalukan keluarga Laksono. Aku benar-benar nggak tahan. Dengar omonganmu. Aku jadi muak pada kebodohan. Nona Laksono, kok tiba-tiba malu? Ayo lanjutkan. Pergi sana. Model pria sepertimu. Jangan dibawa pulang. Bahkan, meskipun telanjang di jalanan, aku takkan melirikmu. Pria siapa ini? Kalian berdua tengah malam. Ngapain di ruang tamu? Selamat Inang Sistem terikat, sistem perusak alur cerita. Setelah teks asli dibacakan, dapat kesempatan ubah alur cerita. Satu kata, tambah, kurangi, atau ganti, semuanya boleh. Cuma satu kata, dasar pelit. Tidak bisa, Inang. Begitulah sistem ini diatur. Tidak bisa diubah. Nanti kalau ditingkatkan, mungkin bisa ditambah jumlah kata yang bisa diganti. Baiklah, tampilkan teks aslinya. Aku lihat. Anissa pura-pura cemas, memandang Alia, sambil berpikir, kakaknya berani sekali. Berani membawa pulang pria simpanannya ke rumah, memalukan keluarga Laksono. Mau pakai kemampuan. Keluarga mendengar suara hati untuk memastikan aku bersalah tak bermoral. Mimpi kau! Suara tadi, kok mirip suara Alia? Apa aku bisa mendengar suara hatinya? Sistem, sisipkan aku sebelum pelihara. Alur cerita berubah. Hah? Kakak, Kamu kok berani sekali? Berani membawa pulang pria simpanan yang aku pelihara ke rumah kita. Ini sangat memalukan. Keluarga Laksono. Ada apa? Kenapa? Pikir martabat keluarga?
Kamu tak tahu malu. Kami masih butuh. Ayah, bicara apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Masih membantah? Harus ku sebut ulang. Hal memalukan ini. Yang merusak didikan keluarga. Ayah, kenapa? Aku sungguh tak tahu. Apa salahku? Tidak tahu ya. Barusan aku pukulmu. Tidak cukup keras. Kakak, Ayah, Anissa di rumah sangat penurut. Ayah kan sudah lihat, pasti tadi salah dengar. Ah, kasihan kakakku. Sudah begini, masih membela Anissa Laksono. Entar kalau nanti jadi cacat olehnya, akan kami menyesal. Karena hari ini membelanya. Aduh, nak, ini Alia Laksono, kenapa kau kutuk aku? Aku kan kakakmu. kutuk apa? Aku tadi kan tak bilang apa-apa. Kau, Melihat rencananya gagal, Anissa Laksono lalu mendekat dan memegang kaki kakak. Pura-pura membela Alia Laksono. Anissa Laksono ini cepat sekali berubah sikap. Sayang sekali tak jadi pemain opera tradisional Sichuan. Kalau dia suka pura-pura, biar aku buat dia pura-pura yang lebih heboh. Sistem. Ubah memegang tangan kakak menjadi memegang kaki kakak. Alur cerita telah diubah. Kakak jangan salahkan kakak ya. Walaupun kakak emang keras kepala, tapi dia pasti bukan sengaja mengutuk kakak. Anissa, kamu ngapain? Lepasin. Nggak mau. Kecuali kakak janji, nggak marahin kakak. Kalau nggak, aku nggak lepasin. Anissa, jangan nakal, lepasin. Aku nggak mau. Nggak. Aduh. Kenapa ini? Badanku, kok tiba-tiba nggak bisa dikendaliin? Ternyata aku masih bisa dengar suara hatinya yang tak ingin didengar orang lain. Suara hati. Untung banget nih. Kamu ini perempuan, kok bisa-bisanya melakukan hal memalukan seperti ini? Apa kamu mau bikin ayah kena serangan jantung? Baru puas? Ayah, aku juga nggak tahu aku kenapa. Batangku tiba-tiba seperti nggak bisa dikendaliin. Sama sekali nggak nurut. Pura-pura. Terus aja pura-pura. Menurut ayah, kamu cuma mau di depan tunangan Alia. Memalukan keluarga kita. Bukan ayah. Aku benar-benar nggak bermaksud begitu. Ayah peringatkan kamu, kalau perjodohan keluarga Wijaya rusak gara-gara kamu. Ayah nggak akan tinggal diam. Ayah, Alia kakakku, aku pasti berharap dia bisa menikah dengan pria baik. Mana mungkin aku merusak perjodohannya? Paman Anissa, tingkahnya barusan cukup menggemaskan. Di mataku seperti anak kecil yang tak pernah dewasa. Syukurlah. Aku khawatir putri kecilku ini merusak citra keluarga pertama di benakmu. Rupanya aku khawatir berlebihan. Memang pantas disebut sepasang kekasih yang sudah lama mesra. Menggemaskan? Di depan pura-pura tak saling kenal. Padahal di belakang layar udah berciuman sampai bibir lecet ya. Bagaimana mungkin Alia Laksono tahu soal hubunganku dengan Anissa? Ada apa? Paman, Alia selalu tidak percaya diri dengan hubungan kami. Dia selalu merasa tidak pantas denganku. Jadi selalu curiga dan was-was. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak level sama kamu. Nggak nyambung. Beda jauh. Kamu berani ngomong gitu? Nggak takut lidahmu kesleo? Memang iya. Dari kepribadian sampai kemampuan Alia, memang kalah dari putri keluarga lain manapun. Tuan Muda Wijaya muda dan sukses. Wajar kalau dia merasa tidak aman dan cemas. Aku cemas? Ayah, apa ayah nggak salah lihat? Di segala hal nggak becus. Tapi soal suara keras, juara satu sejagat. Suaraku keras? Enggak keras. Pergi? Paman, karena masalahnya sudah selesai. Aku pulang dulu. Insiden hari ini tak akan kusimpan dalam hati. Jadi, tolong jangan salahkan Anissa. Kalau Tuan Muda Wijaya saja tak masalah, kami sebagai orang tua juga tak perlu terus-menerus menekuni kesalahan anak sendiri. Ya, kami juga sangat menyayangi
putri kami sendiri. Baik, aku lega. Masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Nanti kita telepon. Baik, Tuan Muda Wijaya, hati-hati. Apa-apaan ini? Kakak, kamu baru ditemukan. Sebelumnya, pasti belum pernah lihat. Vas porselen biru putih, semahal ini kan? Terus, Oh, kebetulan vas porselen biru putih ini barang buangan ayah. Sebelum dibuang, kau pegang dulu, biar tambah wawasan. anak ini mau apa lagi? Kenapa, Kak? Cepat ambil. Ini kan kesayangan ayah. Vas porselen biru putihnya. Saat Alia Laksono si kampungan tak berpendidikan ini menyentuhnya, aku akan langsung lepaskan. Ternyata begitu. Anissa dan Alia saat menyentuh porselen biru putih. Ia melepas. Porselen itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tepat saat ayah dan ibu Laksono turun tangga dan melihatnya. Ubah lantai menjadi kepala. Alur cerita telah diubah. Adik, kamu mau apa? Kalau kamu suka porselen biru putih ayah, jangan sampai melukai diri untuk memprotes. Kamu tahu ini vas kesayangan. Kamu tahu aku tak tahu? Kamu. Aduh. Aduh, putri kesayanganku, kamu ini kenapa? Cepat jauhkan tanganmu, biarkan ibu lihat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Sebentar lagi aku pulih. Kamu ini kenapa bermasalah dengan porselen biru putih? Astaga. Porselen biru putih. Anissa, yang kamu gunakan untuk memukul kepala, itu porselen kesayanganku. Ah, mana lebih penting, porselen atau putrimu? Aduh! Kamu tahu, vas ini, kuhubungi banyak orang, baru bisa kubeli. Baru saja dapat, belum sempat dinikmati. Sudah dipakai putri pemboros ini untuk main hantam kepala. Jadi Anissa, kenapa kamu pakai vas porselen biru putih favorit ayah? Untuk memukul kepalamu sendiri? Bu, aku rasa tingkah laku adik ini agak mirip kerasukan. Harus cari orang sakti untuk memeriksanya. Aku tidak kerasukan. Kamu jangan dengarkan kata-kata. Kakak Alia yang sembarangan, yang perlu diperiksa orang sakti, adalah dia. Aku tidak perlu diperiksa orang sakti. Soalnya, aku tidak pakai porselen biru putih untuk menghantam kepala sendiri. Kamu, Kemarilah. Aku rasa kata Alia ada benarnya. Bagaimana menurutmu? Anissa sebelumnya adalah gadis yang sangat tenang. Sejak kemarin malam, selalu melakukan tingkah aneh-aneh. Aku kira benar-benar kerasukan. Dulu waktu berbisnis, kan kau kenal ahli ritual itu. Masih ada kontaknya tidak? Cepat panggil dia ke sini. Untuk memeriksa Anissa. Baik-baik tahu. Cuma sayang sekali, barang kesayanganku ini. Kesayangan, kau cuma tahu boros. Sehari-hari cuma tahu boros uang. Tidak peduli sama sekali pada kedua putri kita. Aku rasa Alia akhir-akhir ini berubah cukup besar. Berbeda dengan saat baru dijemput pulang. Memang agak begitu. Saat pertama kali dia pulang, dia penyendiri, suka melawan. Tapi lihat sekarang, dia jadi lebih ceria. Bagaimana kalau beberapa hari lagi, di pesta kalangan elit itu, kita ajak Alia saja? Aku khawatir kondisi Anissa. Baik, ikuti kata ibu. Ayo. Alia,
ikut ayah dan ibu ke toko untuk pesan gaun resmi untuk pesta kalian ini. Hah? Ibu, bukannya ayah ibu sudah janji akan membawaku? Bukan ayah ibu tidak mau bawa kamu? Lihat kondisi kamu sekarang. Aku baik-baik saja. Aku pasti bisa temani kalian ke pesta itu. Sudahlah, ibu khawatir. Nanti di pesta, di depan para bos besar, kau mempermalukanku. Kamu lebih baik diam di rumah saja. Aduh, ibu, aku mau ikut. Anissa, ini demi kebaikanmu. Dengar kata ibu ya sayang. Alia Laksono, kau tunggu saja. Aku pasti buat kau diusir dari sini. Adik, tenang saja. Nanti dari pesta, pasti kubawakan kue kecil untukmu. Sudah, jangan terus bertengkar dengan adikmu. Ayo pergi. Anissa Laksono merapikan rambutnya dengan tangan dan pura-pura khawatir. Kakak benar-benar tak tahu diri. Saat ini keuangan grup Laksono sangat ketat. Pakai saja baju bekasku. Sudah cukup. Tak perlu membeli yang baru. Ini, melihat tak bisa membujuk orang tua, mulai main citra anak penurut. Kalau begitu aku akan membuatmu benar-benar unjuk diri. Sistem, ubah merapikan rambut menjadi mencengkeram rambut. Baik, inang sistem. Alur cerita telah diubah. Kakak, kenapa kamu begitu tak tahu diri? Aduh, saat ini grup Laksono. Aduh, saat ini grup sangat sulit. Keuangan sangat ketat. Pakai saja bajuku. Anissa, Kamu tak perlu membeli. Anissa. Meski aku tak ajak kamu ke pesta kalangan elit, kamu tak boleh mengancam kami seperti ini. Aku tidak mengancam kalian. Aduh, aku sama sekali tak bisa mengendalikan diriku sendiri. Jangan pedulikan dia. Kurasa dia dimanja berlebihan. Setelah kita selesai pesan gaun resmi, dia akan baik-baik sendiri. Ayo pergi. Bapak Ibu, aduh, jangan pergi. Percayalah padaku. Aku juga tak tahu. Tunggu sebentar. Nona Laksono, ini yang Anda pilih. Baju contohnya. Coba Anda kenakan. Aku sudah menyuap pegawai di sini sebelum kamu datang ke toko. Jarum disembunyikan di dalam baju. Alia Laksono. Tunggulah, ditusuk jarum sampai bolong? Kenapa aku bisa mendengar suara hati Anissa? Apa dia mengikutiku? Sayang, apa kamu dengar? Suara hati Anissa? Alia pasti halusinasi suara. Anissa seharusnya lagi menyisir rambut di rumah. Ada apa? Tidak suka modelnya? Bukan. Cedera pinggangku kambuh tiba-tiba. Agak tidak nyaman. Astaga. Kenapa tidak bilang ada cedera pinggang? Bawa turun dulu. Kita coba lain hari. Tapi ini... Masih tapi apa? Tidak dengar anakku bilang pinggangnya sakit? Tidak apa-apa, ayah. Bentuk tubuh adik. Bukannya mirip denganku? Bagaimana kalau biar adik gantikan aku coba gaunnya? Anissa sedang istirahat di rumah. Iya, jangan repotkan dia. Datang ke sini. Bukan. Anissa. Bukannya ada di sini? Aduh! Bagaimana Alia tahu? Aku mengikutinya? Mungkin coba menguji aku. Aku tak boleh panik sendiri. Nyonya Mahendra, mohon ganti rugi uang untuk gaun yang rusak tadi. Kapan saya merusak gaun Anda? Saya salah lihat. Tadi saya kira bagian yang disentuh Nona Laksono. Ada lubang. Ternyata aksesori. Maksud Anda, putri keluarga Laksono, sengaja merusak gaun Anda? Ah, bukan. Bukan itu maksud saya. Mata saya buta salah lihat. Kapan keluarga Laksono pernah kurang uang? Berani menuduh putriku. Sungguh tak menghormati saya. Maaf Tuan Laksono, saya yang salah. Jangan marah. Apa kau lakukan? Lepaskan aku? Adik, sudah datang? Kenapa tak menyapa ayah dan ibu? Dulu sebelum pergi? Anissa,
Kenapa kau di sini? Iya, Anissa. Mau ikut, katakan saja. Kenapa sembunyi-sembunyi? Aku, Anissa Laksono dengan wajah memelas, mengeluarkan beberapa tetes air mata, berkata, aku cuma mau menyelinap ke sini, untuk minta maaf pada kakak. Tapi begitu melihatku, kakak langsung seperti melihat musuh, mencengkramku sampai sakit sekali. Setiap kalimatnya dibuat-buat. Bagaimana mengubahnya? Selamat Inang Sistem, telah memenuhi syarat peningkatan. Sekarang bisa sekaligus mengubah dua kata. Bisa begitu? Ya, Inang Sistem. Setiap kali kau ubah alur cerita, aku akan mendapatkan nilai peningkatan yang sesuai. Semakin tidak masuk akal, alur cerita yang diubah, semakin cepat peningkatannya. Teruslah berusaha. Oh, begitu. Kalau begitu, ubah musuh. Menjadi keluarga. Ubah sakit sekali. Menjadi sangat nikmat. Baik, Inang Sistem. Alur cerita telah diubah. hah? Aku cuma mau menyelinap ke sini untuk minta maaf pada kakak. Tapi begitu melihatku, kakak langsung seperti melihat keluarga. Mencengkeramku, sangat nikmat. Ini... Anissa, kau bilang apa? Apa maksudmu sangat nikmat? Oh, adik. Tak kusangka kau punya hobi seperti ini. Berarti nanti aku harus lebih sering menyentuhmu, ya? Sial. Kenapa ucapan mulutku berbeda dengan isi hatiku? Aku ini 2 hari terakhir kenapa jadi begini? Aduh, Nona Laksono, pinggang Anda sekarang sudah tidak sakit kan? Bagaimana kalau kita coba gaunnya? Aduh. Bu, pinggangku sakit banget sampai tak bisa berdiri. Alia, gaun itu bisa dicoba kapan saja. Ayah dan ibu akan antar kamu ke rumah sakit dulu. Tidak usah, Bu. Waktu ayah dan ibu sangat berharga. Mana enak membuat kalian datang sia-sia. Adik, kan kebetulan ada di sini. Lebih baik adik bersusah payah membantuku mencoba gaun ini. apa katamu? Ini bukan gaun yang dibeli untukku. Kenapa aku harus membantumu mencoba? Lihatlah kamu ini, bagaimana caramu bicara. Ayah dan ibu biasanya membelikanmu baju, masih sedikit apa? Di kamarmu saja lemari pakaian, ada 4. Itu berbeda. Yang biasa kalian belikan untukku, semua baju sehari-hari. Gaun resmi tidak ada banyak. Sudahlah. Kalau adik tidak mau, tidak apa-apa. Gaunnya tidak usah dibeli. Saat kejamuan pesta nanti, aku pakai kaos saja. Kamu, Anissa, kamu semakin tidak tahu diri. Kalau bukan karena kakakmu, pinggangnya sakit parah. Mana mungkin memintamu membantunya mencoba baju. Anissa, coba saja pakai, biar kami lihat. Ini bukan suruh kamu mengarungi bahaya. Kenapa menolak keras? Aku- Anak baik, dengarkan ibu. Ibu ambil baju ini ke kamar ganti, ya. Ada apa? Adik, kalau tidak mau pakai sudah. Kenapa juga tidak biarkan ibu sentuh? Jangan-jangan di dalam baju ini benar-benar ada sesuatu yang menusuk? Adik, kenapa diam saja? Adik, di dalam gaun resmi bisa ada apa? Yang menusuk. Cuma rasanya model ini terlalu jelek. Tidak mau disentuh, Ibu. Kamu, bawa baju jelek ini turun. Ganti dengan yang bertabur berlian. memang pantas jadi pelayan setia Anissa Laksono. Suruh sembunyikan jarum di baju, langsung sembunyikan. Suruh ganti baju, langsung ganti. Yang tidak tahu, mungkin mengira Anissa Laksono. Lalu kepala keluarga Laksono. Berdiri. Aku izinkan kamu pergi. Anissa, Ini bagaimana? Aku mana tahu? aku kan bukan pegawai toko ini. Jujurlah, apa kamu sudah tahu dari awal? Air garam tersembunyi di gaun ini, makanya tidak mau. Mencobakan untuk kakak? Aku cuman malas ganti baju. Makanya nolak. Kamu bilang, siapa yang menyuruhmu menyembunyikan jarum di gaun? Berani kamu. Aku, Mana ada yang menyuruh? Menurutku, dia sendiri yang mau taruh. Tidak mungkin. Ayahmu punya saham di toko ini. Diberi nyali 100 pun, dia tak akan berani berbuat begitu. Ada putri pemilik toko.
Bagaimana kalau dia memang benci kakaknya? Pikir dulu sebelum bicara. Siapa berani jahati putri keluarga Laksono? Bukankah itu menghancurkan masa depan sendiri? Nanti, toko mana lagi yang mau terima dia? Betul, Adi. Para bos besar saja. Tak sembarangan cari masalah dengan keluarga kita. Dia cuma pegawai kecil. Kalau di belakang, tak ada yang menyokongnya. Mana mungkin dia berani lakukan hal begini? Anissa, apa urusan ini ada hubungannya denganmu? Melihat situasi buruk Anissa Laksono, lalu pura-pura pingsan. Dia rebah ke lantai. Melihat itu, ayah dan ibu Laksono buru-buru maju untuk menopangnya. Masa sih? Langsung pura-pura pingsan? Benar-benar tak punya alasan lagi. Inang, kali ini mau diapakan? Kalau begitu, ubah pura-pura pingsan jadi pura-pura bodoh. Ubah menopang jadi menendang. Alur cerita telah diubah. Hahaha. Apa yang kulakukan pada putriku? Ayah, ibu, kenapa kalian menendangku? Barusan kulihat kamu, goyang-goyang kepala dan mau membentur dinding. Jadi, kupikir, kau kemasukan roh jahat. Iya. Ayah dan ibu kaget. Jadi refleks menendang. Kau tertawa apa? Pantaskah kakak bersikap begitu? Adi, maaf. Aku benar-benar tak tahan menahan tawa. Ayah, ibu, lihat adik jatuh sampai begini parahnya. Cepat, bawa dia ke rumah sakit untuk ronggen. Periksa ya. Iya. Aku langsung bawa mobil, antar dia ke rumah sakit. Cepat pergi. Ayo bangun. Alia, kamu harus rela. Naik taksi pulang sendiri. Tak apa. Kesehatan adik, paling penting. Ayo, cepat. Sekarang, bagaimana aku harus menghadapimu? Maaf, Nona Laksono. Semua ini suruhan adikmu, Nona Anissa. Kumohon beri ampun. Lepaskan aku. Aku tahu. Kau juga tak sengaja. Sekarang ada kesempatan untuk menebus salah dengan jasa. Mau? Aku mau. Asalkan kamu tidak biarkan Tuan Laksono mencekalku. Apapun yang kamu mau, aku bersedia lakukan. Sekarang kamu cari. Kau harus melakukan sama dengan Anissa Laksono. Semakin cantik, semakin bagus. Dua orang tua itu berani-beraninya meninggalkanku sendirian di rumah sakit dan pergi ke kantor. Bikin aku pulang naik taksi sendiri. Siang tadi ibu bersikap tidak baik padamu. Gaun resmi ini, anggap saja sebagai permintaan maaf ibu. Untung kau masih punya hati nurani. Anissa Laksono, kau sudah berkali-kali menjebakku. Saatnya aku minta balas sedikit. Aura kalian bertiga ini begitu berdiri di sini. Seluruh perhatian di jamuan pesta ini langsung terserap habis oleh kalian. Terlalu memuji, Pak Saputra. Kami cuma datang cari suasana saja. Nona Alia, baru sebentar di keluarga Laksono, tapi sudah semakin anggun dan menawan. Sekilas lihat saja sudah kelihatan. Gadis bangsawan terdidik. Betul. Sifat anak ini semakin hari semakin ceria. Bisa dipuji Bapak Hartono adalah keberuntungannya. Terlalu berlebihan, Pak Hartono. Masih banyak hal yang harus saya pelajari. Pak Laksono, Ardi sibuk kerja, jadi tidak sempat datang ke pesta. Tapi kenapa Nona Anissa juga tidak datang? Anissa, tapi dia manis dan cerdas, gadis kecil. Di acara penting ini, kenapa dia tak datang? Anissa ini belakangan agak terganggu jiwanya. Jadi, aku dan ibunya suruh dia istirahat di rumah. Nanti setelah sembuh, baru dibawa keluar. Ya, kami takut dia keluar, bakal sakit. Ayah,
Ibu, kalian ke pesta? Tak ajak aku? Anissa, kenapa kamu datang? Bukannya disuruh di rumah. Istirahat baik-baik. Aku sehat saja. Kenapa harus istirahat? Anissa ini kelihatannya tak seperti sakit jiwa. Ini bukan kalian pilih kasih ke putri kandung. Sengaja tak bawa Anissa ke pesta. Aduh, kalian salah sangka pada orang tuaku. Orang tuaku hanya rasa aku masih kecil. Takut di acara besar, memalukan mereka. Apa omongmu? Kapan kami anggap kamu memalukan? Ayah, jangan marah. Aku salah. Aku minta maaf ya. Ini dia sadar di rumah, makin tak disukai. Jadi mulai pakai sifat perempuan licik. Wah, benar-benar jijik. Tampaknya Pak Laksono di rumah ke anak-anaknya. Tuntutannya cukup keras. Karena Pak Laksono ada urusan keluarga, kami tak akan ganggu lagi. Kami pergi dulu. Anissa, kau sengaja keluar. Cuma untuk mempermalukan kami? Di depan orang lain, kan? Siapa suruh tak ajak aku ke pesta? Kalian pasti mau berikan semua koneksi pada kakak. Di keluarga ini, aku selalu orang luar. Tak ajak kau, itu untukmu. Kalau di depan umum, kau mengamuk lagi, bagaimana? Tak malu kan? Sudah berapa kali ayah bilang, itu cuma kecelakaan. Aku ini orang normal. Normal? Kau pukul kepala, pakai vas porselen, cakar rambut sendiri, pura-pura gila dan jatuh. Itu hal yang normal? Melihat argumennya kalah, Anissa Laksono menunduk dan terisak, para tamu lain mendengar tangisan, lalu menghibur dan membelanya, menuduh pasangan Laksono pilih kasih. Anissa Laksono, benar-benar pencari perhatian. Semakin memalukan, semakin dia senang. Kalau kau suka malu, biar ku permalukan. Kau habis-habisan sistem. Ubah terisak. Jadi, Meryl Menfa. Siap inang sistem. Anissa ini, ngomong apa sih? Nggak jelas sebenarnya. Kok kedengerannya kayak mantra Wela Sasi Agung ya? Putri bungsu keluarga Laksono ini, pikirannya nggak normal ya? Nggak heran Pak Laksono nggak ngajak dia. Sekarang jadi jelas, memang dia punya pertimbangan sendiri. Kamu, Aku tadi ngapain lagi? Pengingat. Barusan kamu di depan semua orang. Merapal mantra Wela Sasi Agung. Apa? Adik. Turut berduka. Kamu yang buat aku jadi begini. Kamu kasih aku serangga ilmu hitam. Jangan seperti anjing gila yang telah menggigit orangnya. Serangga ilmu hitam mahal itu, mana aku sanggup pelihara. Masih mau membantah? Sejak kamu pulang, aku jadi begini. Selain kamu, siapa lagi? Mungkin saja Tuhan melihatmu banyak berbuat jahat, jadi turun sendiri untuk menghukummu. Kamu. Anissa Laksono naik pitam, mengambil segelas anggur, dan menyiramkannya ke kakaknya. Awalnya nggak mau, memalukanmu terlalu jauh, tapi kamu malah mau menyiramiku dengan anggur. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau enggak kasih muka lagi. Sistem. Ubah kakaknya. Jadi dirinya sendiri. Alur cerita telah diubah.
Ada apa? Bukan aku mau siram Alia? Anissa, bajumu. Aduh. Kamu bilang cinta padaku, tapi belikan kaun murahan? Kapan aku belikan baju untukmu? Aku malah mau tanya, baju ini beli di toko mana? Apa? Bukannya ini hadiah permintaan maaf darimu? Aku nggak berbuat salah padamu. Ngapain aku kasih hadiah minta maaf? Kamu... Maaf ya, adik. Aku nggak sengaja. Aku cuma mau perbaiki hubunganmu dengan ibu. Aku nggak nyangka. Gaun ini ternyata luntur. Kamu sengaja mau mempermalukanku. Salah sangka, adik. Aku beneran nggak tahu. Kualitas gaunnya jelek banget. Padahal aku beli seharga 200.000. 200.000? Kamu menghina siapa? Ya kamu. Kamu? Alia Laksono. Anissa Laksono kini sudah tak peduli penampilan gadis terdidik. Mengepal tinju mau pukul Alia. Pesta jadi kacau balau. Mau pukul aku? Sistem. Ganti mengepal tinju. Jadi, menari-nari. Alur cerita diubah. Alia Laksono. Kamu... Ayah, ibu, aku nggak bisa berhenti. Tolong aku. Anissa, kamu mau apa? Beri ayah penjelasan langsung. Aduh! Jangan loncat-loncat lagi. Hentikan. Aku Bima Laksono sejak kecil. Bahkan dulu, saat masih pakai celana balita terbuka, tak pernah dipermalukan. Sebegitu parahnya di depan umum. Jangan diungkit lagi. Masih pakai celana balita terbuka di usia 12 tahun. Malu-maluin saja. Diam kau! Harga diri yang kukumpulkan puluhan tahun, kau hancurkan semuanya. Dalam satu malam. Seandainya tahu, aku akan mengikatmu dengan rantai besi di rumah. Aku bukan binatang. Kenapa kau mengikatku di rumah? Berani-beraninya membantah. Tingkah lakumu tadi malam, apa bedanya dengan binatang? Sudah kubilang, aku tak tahu kenapa aku jadi begini. Di saat seperti ini, bukankah seharusnya kau perhatikan kondisi fisikku? Apa aku tidak perhatikan? Sudah kukatakan padamu, tinggal saja di rumah. Aku akan cari orang sakti untuk mengusir roh jahat darimu. Kau tak mau dengar. Nekat keluar rumah. Ini salahku? Mengusir roh jahat? Ini masalah mengusir roh jahat? Kau anggap perkataanku salah. Kalau begitu katakan, apa sebabnya? Kau tiba-tiba jadi gila? Akan ku beritahu penyebabnya. Aduh. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Jangan. Lepaskan cepat. Bima, kok kamu malah melawan anak sendiri? Kau pikir aku mau balas? Kalau aku tak balas, bisa mati dipukul anak sendiri. Aduh, Jangan makan lagi. Cepat bangun. Cepat pisahkan mereka berdua. Cepat. Cepat dong. Jangan berkelahi lagi. Ibu duduk istirahat dulu. Aku yang urus. Selesai. Kenapa pukulnya sampai sekeras itu? Jangan lagi lain kali. Oh, keluar sampai segini malam. Aku ingin lihat. Kau pergi buat apa?
Kak Raka. Alia, kenapa pakai baju sedikit sekali? Tidak dingin? Selama ada kakak, mana mungkin dingin? Mulutmu manis sekali. Berani sekali. Kedua orang ini, di depan rumah Claudia Laksono, di dekat pot bunga langsung mulai. Tidak takut ketahuan orang? Ketahuan justru bagus. Kau kenapa di sini? Ikut menyimak gosip. Ternyata benar, sistem mirip tuannya. Tentu saja. Siapa sih yang tidak suka gosip? Anissa, belakangan ini, si Alia Laksono itu sepertinya sudah berubah jadi orang lain. Menurutku, kedepannya kita sebaiknya kurangi pertemuan. Si Alia Laksono itu entah dapat keberuntungan apa, belakangan bikin orang tuanya sangat senang, mengacaukan rencanaku. Tidak apa, masih panjang waktunya. Nanti, banyak kesempatan buat kita menghancurkannya dan mengusirnya dari keluarga Laksono. Siapa di sana? Kebetulan ya. Kalian juga di sini? Kalian juga keluar jalan-jalan? Sejak kapan kamu di sini? Sejak kalian mulai berpelukan. Mesra-mesran. Aku sudah di sini. Kamu merekam? Iya. Mau. Anissa Laksono dan Raka Wijaya saling pandang, lalu menerjang, ingin merebut ponsel. Sistem. Ganti rebut ponsel. Jadi, rebutan sampah. Alur cerita berhasil diubah. Kasih. Kasih dong. Jangan direbut. Lepas, aku yang lihat duluan. Apa duluan? Siapa yang pegang duluan itu punya dia. Ngapain berebut sih? Lepas. Kasih. Kalian bertiga ngapain di luar villa tengah malam begini? Kenapa nggak tidur? Kalian bertiga, pulang ke villa sekarang juga. Alia, kamu duluan. Ngapain keluar tengah malam? Nangkap Anissa. Maksudnya, Aku ke toilet tengah malam. Lalu lihat dia lari keluar. Khawatir dia kenapa-napa. Jadi aku ikut. Anissa, apa yang di kakakmu benar? Oh, aku... Ya, ayah. Kalau ditanya begitu, mana mungkin dia mengaku? Aku ada rekaman videonya. Aku tunjukkan. Paman, ini salahku. Aku yang minta Anissa keluar malam ini. Kamu tunangan Alia. Tengah malam begini, suruh Anissa keluar buat apa? Paman, begini ceritanya. Alia kan, sebentar lagi ulang tahun. Aku dan Anissa pengen kasih kejutan bareng. Tapi kan nggak bisa. Bawa iPhone istriku. Keluar tengah malam begini. Kalau sampai ketahuan orang, nanti orang-orang bakal berprasangka. Iya. Aku terlalu buru-buru, kurang pertimbangan. Ini salahku. Barusan di dekat Taman Bunga, cuman sama Anissa Laksono. Seru banget ya. Sekarang berani-beraninya ngomong kayak gitu. Brengsek bajingan. Video yang kamu rekam, coba aku lihat. Oke. Ini. Mau apa? Ponsel model terbaru ini. Cuma ponsel. Besok, aku beliin 10 buat kamu. Wah, boleh. Tapi, kamu tanya dulu sama adikmu. Dick, kamu mau enggak? Sayangku, tanya aku berapa? Soalnya yang dijatuhkan Raka Wijaya tadi, kan ponsel kamu. Apa? Ah, benar ponselku. Ponsel Anissa, kok ada di kamu? Dia kemarin sendiri, ketinggalan di ruang tamu. Aku lihat, pengen anterin ke dia. Malah lihat. Hal yang enggak seharusnya. Malam ini, jangan-jangan aku kena bintitan. Alia Laksono, jangan kira bisa mengendalikan aku. Awas ku batalkan pertunangan kita. Bagus kalau pertunangan dibatalkan. Aku mohon, cepat batalkan pertunangan kita. Asmara sial sepertimu. Hanya menghalangi rezekiku. Coba ulangi sekali lagi. Raka Wijaya, kau bahkan tak bisa bedakan ponselku dan Alia Laksono. Apa maksudmu sebenarnya? Anissa, kita sedang bertengkar. Jangan cari masalah di saat seperti ini. Kamu ribut apa? Kalau mau batalin tunangan dengan Alia, sudah dari dulu dibatalkan. Jangan pura-pura galak di depanku. Apa yang kau omongkan?
Pokoknya aku sudah tak tahan lagi bertemu diam-diam setiap hari. Hari ini kau harus beri aku kepastian. Bertemu diam-diam apa? Sayang, kamu ngomong apa? Ibu nggak paham. Ayah juga nggak ngerti. Ibu, bicara yang jelas. Jelasin. Ayah juga jelasin. Kepastian apa yang mau kuberi? Kurang tidur sampai linglong. Begadang semalaman? Ya, Kamu pilih aku atau dia? Anissa jangan terus-terusan meribut. Aku dan Alia terikat janji pertunangan. Kamu adiknya. Hubungan kita cuma teman. Apa? Teman? Oh. Teman bisa berciuman berpelukan. Di dekat taman bunga tengah malam, Raka Wijaya berani berbuat takut mengakui. Pengecut! Apa? Kalian berdua tengah malam, pergi keluar, bukan untuk berdiskusi. Siapkan kado ulang tahun untuk Alia. Tapi untuk Kencan, Dan bukan cuma sekali ini. kamu Ayah. Jangan marah. Ibu, aduh. Tak apa, jangan khawatir. Kamu kenapa malam ini? Gila apa? Aku hamil. ya ampun, dosa besar. Hamil? Anak siapa? Maksudmu apa? Aku cuma pernah sama kamu. Aku cuma mau pastikan, kenapa? Siapa tahu selain aku, kau kasih diri ke siapa lagi? Pria brengsek dan wanita murahan. Bagus, dramanya seru. Jujur saja, aku cari kamu malam ini untuk pakai anak ini. Paksa kamu batalkan pertunangan dengan Alia Laksono. Ya, terserah kamu. Raka Wijaya tak mau dengar lagi ancaman Anissa Laksono. Dengan kesal menoleh dan pergi. Kalimat ini sepertinya tak perlu diubah. Sekarang bisa ubah 4 kata sekaligus. 4 kata, Ya. 4 kata. Banyak yang bisa diubah. Lalu inang sistem mau ubah apa? Karena Anissa Laksono dan Raka Wijaya sulit berpisah, maka aku bermurah hati bantu mereka. Sistem. Ubah menoleh lalu pergi. Jadi mencium dengan paksa. Alur cerita berhasil diubah? Aduh, Bos dominan versi manusia ini. Sakit mata banget. Ada apa ini? Kenapa aku menciumnya? Bukankah seharusnya aku pergi dengan Anggun? Apa maksudmu ini? Kalau memang tak mau, bersama denganku. Kenapa tiba-tiba menciumku? Aku tak sengaja menciummu. Tadi tubuhku tiba-tiba lepas kendali. Sudah. Kalian berdua tak ada habisnya? Sudah larut malam keluar ketemu orang? Sudahlah. Masih di ruang tamu, berbuat hal yang merusak moral begini. Aduh! Menurutku mereka ini hanya luapan perasaan tulus. Ini, anaknya saja sudah ada. Ciuman, bukan apa-apa. Ayah, Ibu, aku sungguh suka Kak Raka. Apalagi sekarang aku sudah hamil anaknya. Tolong, kabulkan permintaan kami. Apa yang kau omongkan? Aku sama sekali tak berniat mengurus anak ini, apalagi bersama denganmu. Raka Wijaya ingin cuci tangan, mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu hitam premium, melemparkannya di depan Anissa Laksono, menyuruhnya ambil uang untuk gugurkan kandungan. Sistem. Ubah gugurkan kandungan menjadi rawat kandungan dengan baik. Baik, inang sistem. Alur cerita telah diubah. Wanita, ambil dulu uang ini. Rawat kandunganmu dengan baik. Kalau anakku kenapa-kenapa, aku akan memaafkanmu. Sudah kuduga. Kau keras kepala tapi baik hati. Kau pasti masih sayang padaku. Dan pada anak dalam kandunganku. Lepaskan. Wanita gila. Apa yang baru kukatakan? Bukan maksud hatiku. Aduh. Sudah kuduga. Kau jelas mencintaiku. Cuma karena ayah dan ibu. Dan Alia ada di sini. Kau tak berani mengaku. Cukup.
Karena kalian berdua saling mencintai, maka ubah janji pertunangan. Kau menikahlah dengan Anissa. Paman, dengarkan penjelasanku. Jangan berkelit lagi. Bagaimana? Apakah keluarga kami di mata keluarga Wijaya semudah itu ditindas? Tidak, bukan begitu, Paman. Sudah diputuskan. Tak perlu penjelasan lagi. Pergi. Kalau begitu kudoakan kalian rukun sampai tua dan cepat punya anak. Alia Laksono, kembali sekarang. Agar ayah dan ibu dan Raka tak tahu, aku pura-pura hamil. Aku terpaksa berpura-pura didorong Alia jatuh dari tangga hingga keguguran. Alia Laksono, jangan salahkan aku. Siapa suruh kau memonopoli Kak Raka dan tak mau lepas? Semua ini akibat ulahmu sendiri. Dick, kau kan hamil. Seharusnya tak keluyuran dan istirahat di kamar. Pagi-pagi begini, ke area tangga, buat apa halangi jalan? Kakak, aku semalam bolak-balik tak bisa tidur. Kupikir-pikir, akhirnya aku datang minta maaf. Minta maaf soal apa? Karena aku merebut tunanganmu. Kakak, kamu takut padaku? Masa iya? Dari kamarku saja ku dengar suara hatimu yang ingin menjebakku. Masa tidak takut? Kenapa aku harus takut padamu? Aku cuma terpeleset tadi. Refleks saja. Mundur selangkah. Oh, ternyata begitu. Kalau kakak baru bangun, mungkin masih linglung. Bagaimana kalau aku bantu kakak turun? Anissa Laksono maju, menghembus menarik tangan Alia Laksono. Alia Laksono ingin melepaskan diri, tapi malah terguling bersama menuruni tangga. Sendiri jatuh saja sudah. Kenapa harus menyeretku juga? Tak ada pengorbanan, tak ada hasil. Sistem. Ubah jatuh dari tangga jadi menari dansa pergaulan. Nantikan gaya tari indah-inang sistem. Gaya tari seperti kejang. Hihi, Inang kamu menari dengan sangat bagus. Akan kurekam untuk dinanti-nanti. Berani-beraninya, Dua anak ini kan biasa bertengkar. Kok Jangan tanya aku. Aku juga tak tahu ada apa. jangan-jangan ini tren baru? Cara baru olahraga pagi? Oh, bisa jadi. Kita ini sudah ketinggalan zaman. ayah, ibu, selamat pagi. Sudah. Berhentilah berputar-putar. Hati-hati. Anissa kan hamil. Kamu sebagai kakak masih ajak dia menari? Kalau kandungan terganggu, bagaimana? Kamu merasa tidak enak badan? Tidak, Ibu, tenang saja. Kalau adik benar-benar merasa tidak enak, aku pasti langsung antar dia ke rumah sakit untuk periksa. Iya benar. Anissa sejak hamil. Belum periksa. Menyeluruh di rumah sakit kan? aku tak mau periksa. Kenapa tidak mau? Ini kan awal kehamilan. Posisi janin belum stabil. Lebih baik diperiksa. Aku takut. Aku tak mau ke rumah sakit. Takut apa? Pemeriksaannya tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Aji, tenang saja. Kita sekeluarga pasti temani kamu ke rumah sakit untuk periksa. Ini, kamu masih bengong apa? Cepat siapkan mobil. Oh, Tunggu. Perutku baik-baik saja. Kamu sungguh tak perlu ke rumah sakit. Kamu benar-benar merasa tak perlu ke rumah sakit? Atau kamu mau Raka menemanimu pergi? Betul. Dalam kondisi sekarang, bagaimana mungkin ayahnya tidak ada? Aku akan telepon. Panggil Raka sekarang. Tunggu dulu. Bu, jangan telepon Kak Raka. Aku tak mau merepotkannya. Hanya karena hal kecil ini. Ini mana hal kecil? Dengar kata ibu ya. Aku akan panggil Raka. Datang temani kamu. Aji, jangan tegang. Kata pepatah bagus kan? Sejahat apapun tak akan sakiti anak sendiri. Raka Wijaya, sebagai ayah kandung anakmu,
Pasti dia mau menemanimu ke rumah sakit. Berhenti pura-pura peduli. Aku tak butuh perhatianmu. Aku pikir, setelah selesai periksa, baru minta Kak Raka datang. Aku takut, kalau ada masalah dengan bayi, aku takut itu pengaruhi moodnya. Anissa juga ada benarnya. Kalau gitu ayo kita pergi. Bu, maksudku, suruh dokter pribadi, periksa di rumah, bukan ke rumah sakit. Ya sudah, ikuti kemauanmu. Terima kasih, Bu. Oh ya, aku juga kenal seorang dokter pribadi yang sangat ahli. Aku akan telepon dia. Halo? Kamu sekarang datang ke rumah keluarga Laksono. Nanti kamu langsung kasih laporan palsu ini ke keluarga Laksono. Paham? Tidak masalah. Aku aktor profesional. Kalau akting buruk, uang kembali. Tenang sedikit. Jangan sampai nanti salah bicara. Oke. Ayah, Ibu, ini Dokter Gunawan. Anissa. Dokter Gunawan yang kamu sebut, kelihatannya masih muda sekali. Sepertinya usianya kurang lebih sama denganmu? Sebenarnya aku sudah bekerja selama 20 tahun. Cuma penampilanku lebih muda saja. 20? Kalau begitu usiamu sekarang sekitar 40 tahun. Anda benar. Sekarang aku sudah 45 tahun. Kakak, omonganmu juga terlalu keterlaluan. Aku tadi mau bilang 10 tahun. Tapi salah ucap. Kamu pikir kami bodoh? Kalau kamu 45 tahun, berarti aku 60 tahun dong. Alia, jangan bicara begitu ke Dokter Gunawan. Usia tidak penting. Yang penting keahliannya. Tidak apa-apa. Aku dari kecil sudah tebal muka. Dikatain apapun tidak masalah. Kalau begitu tolong periksa kesehatan putri saya. Sebenarnya, minggu lalu, Nona Laksono sudah datang ke rumah sakit kami untuk diperiksa. Kali ini saya datang khusus untuk mengantarkan laporan pemeriksaannya. Wah, ternyata Anissa sudah diam-diam periksa. Makanya hari ini diajak ke rumah sakit pun, dia tidak mau. Kamu ini, cepat, berikan laporan itu kepada saya. Dimas Gunawan mengeluarkan laporan palsu dari saku. Dia kata Bima Laksono. Setelah membacanya, Bima Laksono lega. Ternyata benar. Dokter dan laporannya palsu. Sistem. Ganti laporan pemeriksaan itu dengan gambar pahlawan super. Diterima inang sistem. Sudah diubah. Tenang saja, Tuan Laksono. Kesehatan Nona dan janinnya sangat baik. Syukurlah. Terima kasih atas bantuannya. Bukan masalah. Membantu keluarga Laksono adalah tugas saya. Dokter Gunawan, Ya, kalau begitu laporan yang Anda berikan ini, milik putri yang mana? milik Nona Anissa Laksono. Namanya tertera di sini. Di mana namanya? Pahlawan super. Dokter Gunawan, saya tidak tahu mengapa Anda menunjukkan foto Nyonya Aulia ini kepada kami. Yang saya minta adalah laporan putri saya. Laporan putri saya, cepat berikan. Berikan laporan putri saya, cepat. Sebelum berangkat aku periksa berulang, tidak mungkin salah ambil laporan. Kenapa tiba-tiba berubah jadi gambar pahlawan super? Anissa, dokter ini, dari mana kau cari? Kayaknya dia cuma mau bercanda. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Tadi sebelum ketuk pintu masih ada. Sekarang ketahuan bohongnya kan? Ketahuan apa? Karena Dimas Gunawan ini sama sekali bukan dokter. Dia adalah seorang aktor kecil yang tidak terkenal. Apa? Aduh, Anissa,
Jelaskan ini bagaimana? Ibu, jangan dengarkan omong kosong Alia. Dimas Gunawan, kan dokter ternama dari Rumah Sakit Provinsi. Aku tidak ngomong kosong. 2 hari lalu aku iseng nonton drama, tidak sengaja lihat Dimas Gunawan di salah satu serial televisi, berperan sebagai pemeran pria nomor 13. Beneran, kalau begitu, drama apa? Apa namanya tuh? Oh, bos dominan jatuh cinta pada diriku si pemungut sampah. Di situ dia lumayan bagus mainin peran sahabat pria. Aku paham banget, tahu. Drama itu sangat menguji dasar akting menangis. Aku syuting 3 hari, 2,5 hari, isinya menangis. Oh iya, ada lagi. Sudah. Anissa, mengenai identitas Dimas Gunawan ini. Bukankah kau harus memberi kami penjelasan? Mau jelaskan apa lagi? Karena Anissa Laksono ini bukan hamil sama sekali. Apa? Apa maksudmu, Anissa? Kamu sampai berani berbohong tentang kehamilan? Ya, aku memang bohong. Aku bilang hamil, hanya untuk memaksa kalian setuju. Aku dan Kak Raka bersama. Kamu tega main-main dengan nama baikmu? Kenapa kamu begini? Sejak kecil aku suka Kak Raka. Sudah 10 tahun. Kalau bukan karena Alia, tiba-tiba kembali, Kak Raka pasti milikku. Jadi, kau bohong pakai kehamilan palsu? Pakai cara hina untuk menikah dengan tipu daya? Memang mau apa? Bangsat kurang ajar. Kasih sayang kami. Kau anggap apa? Kami memperlakukanmu seperti putri kandung. Ini balasanmu? Tak satu kata pun jujur. Si artis Gunawan mau kemana? Tolong tanda tangan dong. Serius. Kamu minta tanda tanganku? Tentu serius. Menurutku, aktingmu cukup bagus. Pasti nanti masa depan artismu cerah. Cukup. Siti Lestari. Telepon keluarga Wijaya. Batalkan segera semua urusan janji pertunangan. Tidak, Ayah. Jangan batal. Aku dan Kak Raka saling cinta tulus. Aku tak bisa kehilangan dia. Sekarang sudah terlambat. Apapun katamu tak berguna. Mulai hari ini, kau dilarang bertemu Raka Wijaya. Lagi. Ayah, jangan. Anissa. Aku dan kakak sudah dengar semua di luar. Kau wanita gila ini. Berani menipuku dengan kehamilan palsu. Bukan, Kak Raka. Aku bohong karena terlalu mencintaimu. Aku tak bermaksud lain. Aku tak menyangka kau bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Dulu ku belamu. Tapi sekarang jelas. Akulah yang salah. Kakak, sekarang kau tak lagi membelaku. Perbuatanmu yang menjijikan ini, mana bisa ku bela? Mimpi. Ini salahmu, Alia Laksono. Kalau bukan karena kau, aku tak akan sampai jadi seperti ini. Adik, makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan asal. Kau sendiri yang bohong untuk nikah, masih berani menyalahkan aku, si korban? Aku memang buta sampai mau bersama wanita sepertimu. Mulai sekarang, kita putus total. Tidak, jangan. Anissa Laksono tiba-tiba emosi tak terkendali. Dia menyambar pisau buah di meja. Dia menyerang Alia Laksono. Dia benar-benar terpojok ya. Anissa Laksono malam ini terlalu banyak mendapat tekanan. Sudah agak linglung. Sistem, ubah kata menyerang menjadi berputar-putar. Diterima inang sistem. Alur cerita telah diubah. Anissa, kau mau apa? Anissa, kau mau apa? Astaga. Penampilan Nona Laksono sekarang bahkan lebih total daripada saat aku main Sahabat Pria. Sudah cukup?
Mau kau rusak suasana rumah sampai kacau balau. Baru puas? Jangan sentuh aku. Kau jelas pilih kasih pada Alia. Di rumah ini, aku tak punya tempat. Sampai sekarang kau masih tak sadar salah? Bohong untuk menikah, bahkan angkat pisau kasar. Apa maumu sebenarnya? Harusnya Alia Laksono tak dibawa pulang. Kalau tidak, akulah satu-satunya putri Laksono. Maka segalanya di keluarga Laksono harusnya milikku. Dasar lupa budi. Laksono rawat kau belasan tahun. Anggap kau anak kandung. Kau malah bicara begitu. Hahaha. Anak kandung? Di hatimu hanya ada Alia. Di mata kalian, aku jelas orang luar. Anissa, kapan kami pernah perlakukan kau buruk? Barang-barang bagus, mana yang tak kami beri padamu? Anissa, sadarlah. Jadi begini, semua akibat ulahmu sendiri. Kakak, dulu kau paling sayang aku. Tapi sekarang, kau malah bela Alia. Aku salah menilaimu. Kalau tahu kau jadi begini, sejak awal, takkan kuperlakukanmu. Begitu. Anissa Laksono. Kamu jangan keras kepala lagi. Mulai ubah diri sekarang. Masih ada waktu. Alia Laksono, jangan omong kosong di sini. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan sampai jadi seperti ini. Ini semua salahmu. Aku takkan berhenti mengejarmu. Alia Laksono, lepaskan. Aku akan binasa bersamamu. Alurnya seru sekali. Lebih seru dari serial TV yang kubintangi. Benar-benar drama terbesar tahun ini. Stop shooting. Anissa, mulai hari ini, keluarga Laksono tak punya anak perempuan sepertimu. Aku akan suruh orang mengantarmu pergi. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di gerbang rumah keluarga Laksono. Apa? Kamu mau mengusirku? Ayah, aku kan anakmu yang kau asuh lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa kau perlakukan aku begini? Aku tak punya anak sepertimu. Semua yang kau perbuat telah menghancurkan hati kami sepenuhnya. Anissa, jalan ini kau pilih sendiri. Kini tanggung sendiri akibatnya. Dulu anak yang begitu baik. Sangat manis dan penurut. Sekarang kenapa bisa berubah jadi begini? Aku terlalu memanjakannya. Dimanjakan sampai karakternya menghalalkan segala cara. Sampai sekarang, ia masih merasa kita semua berhutang padanya. Kasih sayang belasan tahun. Ternyata salah memberi hati. Ayah, ibu. Jangan terlalu sedih. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Meski sudah diasuh belasan tahun, walaupun dia sudah banyak berbuat salah, saat putus hubungan, hati kami terasa seperti tercabut sepotong daging. Kalian sudah menjalankan tanggung jawab orang tua. Yang seharusnya menyesal adalah dirinya sendiri. Dia sendiri yang melepaskan hidup bahagia yang seharusnya dia dapat. Alia, saat pertama kali kami menjemputmu pulang, ayah dan ibu terlalu bodoh, membuatmu banyak menderita. Kamu tidak menyalahkan kami, kan? Ayah, ibu, semua itu sudah berlalu. Mulai sekarang, kita sekeluarga saling terbuka dengan jujur, saling peduli. Itulah yang terbaik.
Baik. Mulai sekarang kita sekeluarga hidup dengan baik. Hal-hal yang tidak menyenangkan, lupakan saja. Kita sekeluarga, bersatu dan bekerja sama, membuat hidup kita semakin membaik. Tidak masalah.